Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk memenuhi tugas UTS dari teori organisasi, kami bertiga mengambil eh, tema yaitu konsep komunikasi. Kami beranggota 3 orang. Yang pertama ada Rio Mariono, kedua ada Lucky Adrianto, yang ketiga ada Sulistyo Pratiko Putra. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja akan disampaikan oleh Sulistyo Pratiko Putra. Baik, pertama saya akan menjelaskan yaitu pengantar komunikasi dalam teori organisasi. Komunikasi merupakan elemen kunci dalam dinamika organisasi. Dalam teori organisasi, pemahaman mengenai proses komunikasi, hambatan, dan strategi yang efektif menjadi dasar bagi keberlangsungan dan perkembangan organisasi. Artikel ini akan membahas konsep penting terkait komunikasi dalam konteks organisasi. Next, Bang. Selanjutnya yaitu definisi komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah proses pertukaran informasi, ide, dan pesan di antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi ini mencakup komunikasi vertikal, horizontal, maupun diagonal di dalam struktur organisasi. Komunikasi organisasi merupakan inti dari dinamika organisasi yang memungkinkan koordinasi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan yang efektif untuk memajukan organisasi. Komunikasi yang lancar dan efektif sangat penting bagi keberlangsungan dan keberhasilan suatu organisasi. Next, Bang. Yang selanjutnya yaitu pentingnya komunikasi efektif dalam organisasi. Yaitu komunikasi yang efektif dalam organisasi sangat penting untuk memastikan koordinasi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan yang lancar. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan secara lebih efisien dan efektif. Yang pertama yaitu ada memfasilitasi aliran informasi yang jelas dan tepat waktu agar antar anggota organisasi. Yang kedua yaitu ada meningkatkan pemahaman bersama, mengurangi salah persepsi, dan mendorong kerjasama. Yang ketiga yaitu memperkuat hubungan profesional dan kepercayaan antar karyawan serta pimpinan. Yang keempat, memungkinkan organisasi beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan bisnis. Next. Nah, di sini ada proses komunikasi dalam organisasi. Yang pertama yaitu ada encoding, di mana proses komunikasi dimulai dengan encoding, yaitu mengubah pemikiran menjadi pesan yang dapat disampaikan menggunakan kata-kata, simbol, atau sinyal. Yang kedua yaitu ada transmisi. Pesan yang telah dikodekan kemudian ditransmisi melalui saluran komunikasi seperti percakapan, email, laporan, atau presentasi. Yang ketiga yaitu ada decoding, yang dimana penerima pesan kemudian mengkodekan pesan yang diterima untuk memahami maksud dari dan artinya. Yang terakhir atau yang keempat yaitu ada umpan balik, yang dimana setelah pesan diterima dan dipahami, penerima memberikan umpan balik untuk mengonfirmasi pemahaman atau mengekspresikan tanggapan. Next, Bang. Baik, yang selanjutnya yaitu ada saluran komunikasi dalam organisasi. Organisasi memiliki beragam saluran untuk menyampaikan pesan dan informasi, baik secara formal maupun informal. Saluran-saluran ini meliputi rapat, briefing, presentasi, email, memo, papan pengumuman, dan komunikasi tatap muka. Pemilihan saluran yang tepat berdasarkan tujuan komunikasi, halnya dan karakteristik informasi sangat penting untuk
memastikan efektivitas komunikasi. Saluran formal cenderung digunakan untuk hal-hal penting dan resmi. Sedangkan saluran informal lebih fleksibel dan cepat. Selanjutnya yaitu ada hambatan dalam komunikasi organisasi. Yang pertama yaitu ada distorsi informasi, yang dimana informasi dapat terdistorsi saat melalui beberapa tingkatan dalam organisasi, menyebabkan salah persepsi dan kesalahpahaman. Yang kedua yaitu ada perbedaan budaya dan bahasa. Latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda dapat menghambat pemahaman bersama dan menimbulkan konflik. Yang ketiga yaitu ada kurangnya umpan balik. Jika umpan balik tidak diberikan, komunikasi menjadi satu arah dan gagal memastikan pemahaman yang sama. Yang keempat dan yang terakhir yaitu ada masalah teknologi, yang dimana kendala teknis seperti gangguan jaringan atau kesulitan mengakses saluran komunikasi dapat menghambat aliran informasi. Mungkin dari saya itu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Luki Adrianto. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada komunikasi formal dan informal dalam organisasi. Yang pertama adalah komunikasi formal. Komunikasi formal mengikuti rantai komando dan struktur organisasi yang resmi. Contohnya rapat, presentasi, memo, dan laporan tertulis. Komunikasi formal bersifat terstruktur, terdokumentasi, dan mengikuti prosedur buku untuk menjaga ketertiban dan akurasi informasi. Selanjutnya ada komunikasi informal. Komunikasi informal terjadi secara spontan di luar jalur resmi, seperti obrolan di kantin, percakapan di koridor, atau pesan singkat. Meskipun informal, komunikasi ini penting untuk membangun hubungan, memfasilitasi kolaborasi, dan menyebarkan berita terbaru di dalam organisasi. Selanjutnya ada keseimbangan yang ideal. Organisasi yang efektif membutuhkan keseimbangan antara komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal menjaga struktur dan alur kerja, sedangkan komunikasi informal menciptakan suasana kekeluargaan dan mendorong pertukaran ide-ide baru. Dan yang terakhir ada peran pemimpin. Pemimpin harus mahir dalam mengoptimalkan kedua jenis komunikasi ini. Mereka perlu menjaga saluran komunikasi formal yang baku sambil juga memfasilitasi komunikasi informal untuk memupuk budaya organisasi yang positif. Next. Next, Bang. Selanjutnya teknologi dan selanjutnya peran kepemimpinan dalam komunikasi organisasi. Yang pertama menjadi teladan berkomunikasi. Pemimpin harus menjadi panutan dalam komunikasi secara efektif, baik secara lisan maupun tertulis. Mereka harus mampu menyampaikan visi, instruksi, dan motivasi dengan jelas dan persuasif. Selanjutnya, memfasilitasi komunikasi dua arah. Pemimpin perlu mendorong aliran komunikasi dua arah di dalam organisasi. Mereka harus terbuka untuk menerima masukan, umpan balik, dan mendorong partisipasi karyawan dalam diskusi. Yang ketiga, mengelola komunikasi formal dan informal. Pemimpin harus mahir dalam mengoptimalkan komunikasi formal dan informal. Mereka perlu menjaga saluran komunikasi formal yang baku sambil juga
memfasilitasi komunikasi informal untuk membangun budaya organisasi yang positif. Yang terakhir, mengatasi hambatan komunikasi. Pemimpin harus peka terhadap hambatan komunikasi seperti distorsi informasi, perbedaan latar belakang, dan masalah teknologi. Mereka harus proaktif dalam mengidentifikasi dan mengatasi hambatan tersebut. Next. Selanjutnya ada teknologi dan komunikasi organisasi. Ada teknologi komunikasi digital. Perkembangan teknologi digital telah mengubah landscape komunikasi organisasi, email, pesan instan, video konferensi, dan platform kolaborasi digital memungkinkan pertukaran informasi yang lebih cepat dan efisien. Selanjutnya ada jejaring sosial korporat. Organisasi mulai memanfaatkan media sosial internal untuk mendorong kolaborasi, berbagi pengetahuan, dan membangun budaya organisasi yang terhubung. Fitur-fitur ini dapat meningkatkan keterlibatan karyawan. Selanjutnya ada analitik komunikasi. Dengan pemanfaatan data organisasi dapat menganalisis pola dan tren komunikasi. Hal ini membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan serta mengukur efektivitas strategi komunikasi. Selanjutnya ada komunikasi jarak jauh. Tren kerja jarak jauh dan hybrid work mendorong organisasi untuk mengadopsi teknologi komunikasi yang lebih fleksibel dan terhubung. Hal ini memungkinkan kolaborasi yang lebih efektif meski karyawan tersebar secara geografis. Selanjutnya, kesimpulan akan dibacakan oleh moderator. Baik, terima kasih. Dari kesimpulan komunikasi adalah kunci keberhasilan organisasi adalah komunikasi yang efektif dan terpadu merupakan persyaratan mutlak bagi kesuksesan suatu organisasi. Komunikasi yang lancar memungkinkan koordinasi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan yang baik sehingga organisasi dapat mencapai tujuan dengan lebih efisien. Mungkin hanya sampai di segini aja. Mohon maaf jika ada kalimat yang salah. Jika ada yang mau dipertanyakan, silakan bertanyakan. Baik, izin bertanya. Oke, silakan. Izin bertanya yaitu mengapa komunikasi dianggap penting dalam sebuah organisasi dan apa yang dimaksud dengan komunikasi dalam konteks organisasi. Baik, dari segi pertanyaannya, komunikasi adalah konteks organisasi. Itulah pertukaran informasi atau ide dan peran serta pesan antar individu ataupun kelompok di dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi setiap organisasi harus memiliki peran komunikasi yang baik. Untuk pertanyaan yang keduanya, mengapa komunikasi itu dianggap penting? Komunikasi dianggap penting karena merupakan fondasi untuk kita berkoordinasi, kolaborasi, serta pengambil keputusan untuk mencapai suatu organisasi yang sangat baik. Mungkin hanya di situ singkat aja. Baik, terima kasih. Baik, untuk mengakhiri, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.